Membahas tentang Ancient Civilization yang selanjutnya disingkat menjadi AC memang tidak akan ada habisnya. Pasalnya, alih-alih mendapatkan jawaban atau mengungkap sebuah misteri, justru kita dihadapkan kepada misteri-misteri baru lainnya. Semakin informasi-informasi itu digali, maka semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang mengundang keingintahuan besar akan peradaban kuno. Ekstrimnya, beberapa orang meyakini bahwa AC adalah sebuah karangan atau non-canon. Karena itu, pada episode terakhir ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang AC atau Ancient Civilization yang ada pada game Monster Hunter. Ancient Civilization berasal dari dua kata, yaitu ancient yang artinya kuno dan civilization yang artinya peradaban atau masyarakat. Definisi lain menyebutkan AC adalah istilah yang digunakan oleh komunitas Monster Hunter yang merujuk pada sebuah peradaban kuno di masa lalu sebelum era manusia dan Wyverian modern dimulai. Meskipun disebut kuno, pada dasarnya peradaban mereka justru melampaui manusia dan Wyverian saat ini pada sisi teknologi. Sayangnya, pada Monster Hunter main series, AC tidak pernah disebutkan secara gamblang, melainkan secara implisit, sehingga keberadaannya tidak begitu jelas. Eksistensi AC seringkali menjadi perdebatan, lantaran hampir tidak ada satupun makhluk yang tersisa dari peradaban itu yang dapat menceritakan dan mendeskripsikan AC secara jelas. Yang ada hanyalah bukti-bukti peninggalan berupa artefak, relief, dan arsitektur yang dapat ditemukan di seluruh in-game Monster Hunter, baik main series maupun bukan. Seperti yang kita ketahui bahwa map atau area yang ada pada game Monster Hunter begitu banyak dan setiap map menyimpan rahasianya sendiri. Karena itu, muncul satu pertanyaan. Apakah semua AC di Monster Hunter memiliki kebudayaan yang sama? Jawabannya, well, yes, but actually no. Mereka hanya memiliki satu persamaan, yaitu sangat terdepan dalam bidang teknologi. Tetapi, perwujudan kebudayaan dari setiap region tentu menghasilkan produk budaya yang berbeda pula. Berbicara mengenai budaya, terdapat 7 unsur budaya yang melekat pada AC dan dapat dikaji untuk lebih memahami bagaimana mereka berkehidupan di masa lampau. 1. Sistem religi. Suatu kelompok masyarakat pasti mempercayai sesuatu sebagai sumber kekuatan, kemakmuran, bahkan kehancuran. Tidak terkecuali AC, tidak banyak yang mengetahui bahwa AC memiliki kepercayaan totemisme atau pemujaan terhadap segolongan objek materi, biasanya binatang atau tumbuhan, yang karena takhayul dipandang dengan hormat. Contohnya AC yang bertempat tinggal di Ancestral Steppe menganggap komet merah atau Ergen Comet yang kemudian hari diketahui sebagai Falstrak disembah sebagai dewa. Selain itu, Tower Summit belakangan diketahui sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan ritual-ritual tertentu. 2. Sistem organisasi. Tidak banyak yang diketahui tentang sistem sosial yang dimiliki oleh AC, tetapi pada konsep art yang tidak pernah dirilis oleh Capcom menggambarkan terdapat seorang wanita yang merupakan bagian dari AC, entah itu ratu, putri, atau seorang tabib. 3. Sistem pengetahuan. Pengetahuan mencakup banyak sekali hal tentang apa saja yang diketahui seseorang dalam melakukan sesuatu atau teknik tertentu. Pada Frontier Series, terdapat teknik yang dapat memperkuat kemampuan fisik seorang hunter sekaligus melemahkan monster. Teknik ini disebut dengan Transcended State. Teknik ini dikatakan bersumber dari sebuah buku tua yang ditemukan di Sky Corridor. Untuk dapat menguasainya, seorang hunter harus membaca bukunya, melakukan ritual, dan mengaplikasikan Transcended State. Pada main series generasi lama, teknik ini berubah nama menjadi Hunter Arts, namun sama sekali tidak berkaitan dengan AC.
Selain itu, ada juga teknik wirebug pada Monster Hunter Rise yang perlu informasi lebih banyak. 4. Bahasa. Bahasa yang digunakan oleh AC adalah bahasa yang paling misterius. Pasalnya, tidak diketahui bagaimana susunan bahasanya dan bagaimana huruf atau angka yang mereka gunakan. Namun, His Immenseness pada Monster Hunter 4 Ultimate akan memberikan suatu kodeks atau manuskrip kuno kepada Hunter untuk dapat menerjemahkan bahasa yang digunakan AC. Kodeks itu berguna untuk melacak keberadaan suatu monster yang belum pernah dilihat mata manusia. 5. Kesenian. Secara umum, AC adalah bangsa pemburu yang terobsesi dengan Elder Dragon. Mereka hanya memperdulikan kekuatan militer untuk memburu para monster-monster tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa AC tidak memiliki selera terhadap sesuatu yang disebut dengan hal-hal yang berbau seni. 6. Sistem ekonomi. Tidak diketahui bagaimana orang-orang AC menjalankan perekonomiannya, tetapi diyakini bahwa AC juga memiliki kesamaan dengan peradaban saat ini pada Monster Hunter Main Series. Mayoritas dari mereka diyakini berprofesi sebagai pemburu dan sebagiannya adalah ilmuwan, penempa, dan koki. Tentang mata uangnya yaitu Zeni, perlu penelitian lebih lanjut. Apakah mata uang ini adalah mata uang kuno ataukah eksis hanya di dunia modern? 7. Sistem teknologi. Bukti yang paling kuat tentang keberadaan AC adalah sistem teknologi, mulai dari senjata, arsitektur, dan manuskrip kuno yang menggambarkan eksistensi mereka di masa lampau. Berikut adalah senjata-senjata yang dipercayai merupakan peninggalan AC di masa lampau. Senjata ini dapat diperoleh melalui proses penambangan dan pemolesan sehingga karat yang menutupinya dapat dihilangkan. Kemudian ini adalah bangunan-bangunan yang dipercayai adalah buatan AC dan telah lama ditinggalkan. Mereka benar-benar tersapu bersih oleh suatu peristiwa sehingga tidak ada satupun yang tahu siapa mereka sebenarnya dan apa ras mereka. Terdapat dua peristiwa penting yang menjadi bukti kuat bahwa AC benar-benar eksis di masa lalu. Pertama, The Forbidden Act. Forbidden Act adalah sebutan yang merujuk pada sebuah eksperimen yang bertujuan untuk membuat senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction atau WMD. Berkat eksperimen ini, AC dapat menciptakan makhluk hidup baru yang dapat menandingi kekuatan Elder Dragon dari sisi tingkat kerusakannya dan ukuran tubuhnya. Eksperimen ini dianggap tidak manusiawi karena membutuhkan tumbal atau dengan membunuh makhluk lain untuk menciptakan makhluk yang baru. Makhluk pertama yang berhasil diciptakan yaitu Equal Dragon Weapon, yaitu sebuah senjata biologis. Untuk menciptakan satu Equal Dragon Weapon, dibutuhkan setidaknya ratusan naga atau dragons. Semakin banyak darah dragon yang ditampungnya, maka semakin lama usianya. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang senjata biologis ini, tetapi Hunter Skill pernah menemukan satu senjata ini di sebuah bangunan yang telah ditinggalkan. Beberapa teori liar bahkan menyebutkan bahwa Gokmazios adalah satu EDW yang berevolusi. Kedua, The Great Dragon War. Pembunuhan dan pembasmian para naga yang tidak terhitung jumlahnya oleh AC membuat para naga tetua atau Elder Dragon murka. Sehingga mau tidak mau, hal ini mengakibatkan mereka semua terlibat pada sebuah perang yang mengerikan. Para naga sudah muak dengan AC yang dijadikan seperti binatang ternak dan sikapnya yang telah mengabaikan keseimbangan alam. Kemudian terjadilah perang antara AC dan para naga di seluruh dunia yang mengakibatkan kepunahan massal di mana-mana. Sayangnya, tidak banyak yang diketahui apa yang terjadi saat perang besar itu terjadi. Perang ini berakhir dengan banyaknya ras para naga yang punah dan AC hilang sama sekali dari bumi.
Sebuah buku berjudul The Legend of the Black Dragon menggambarkan sekilas tentang seekor naga yang berhasil menyapu bersih AC. Monster-monster yang ada di Frontier series sangat jauh berbeda dibandingkan dengan monster yang terdapat di main series dari Monster Hunter. Mulai dari penampilan fisik hingga kemampuan bertarung, monster pada Frontier series lebih mirip seperti alien dibandingkan monster. Singkatnya, monster-monster tersebut dipercayai merupakan hasil rekayasa genetik yang dilakukan oleh AC, sehingga mereka mempunyai kemampuan bertarung yang jauh lebih dahsyat dibandingkan monster pada umumnya. Tujuan mereka melakukan itu tidak diketahui, namun teori liar yang beredar mengatakan beberapa dari mereka ditempatkan di Sky Corridor untuk mencegah riset dan penelitian AC dapat terbongkar di kemudian hari. Contohnya adalah Dure Mudira. Ancient Scroll adalah sebuah item yang terdapat di game Monster Hunter 4G. Item ini diberikan kepada Hunter setelah menyelesaikan Argent Quest G-Rank, yaitu melawan Kukmazios. Item ini tidak langsung dapat digunakan, melainkan harus dipecahkan kodenya dengan cara berburu monster low, high, atau G-Rank. Kode-kode berbahasa AC dan perlahan akan terbuka setelah menyelesaikan sejumlah quest tertentu. Kemudian setelah terbuka, Ancient Scroll harus dikembalikan kepada His Immenseness dan diterjemahkan menjadi sebuah quest untuk melawan monster-monster yang mengerikan. Equal Dragon Weapon atau disingkat EDW merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bahwa AC membuat suatu senjata biologis yang bisa menyaingi kekuatan natural dari para dragon maupun Elder Dragon. EDW ini muncul pada sebuah buku Hunter illustration berbahasa Jepang yang sangat terbatas, sehingga EDW ini dapat dikatakan non-canon karena hingga saat ini belum ada bukti eksistensinya pada seri apapun di game Monster Hunter. Namun, banyak yang berspekulasi bahwa konsep EDW ini ditransformasikan ke dalam final boss seperti Kukmazios, Ahtalka, dan Geis Magorn. Switch Axe adalah senjata yang dapat digunakan oleh player sejak Monster Hunter generasi ketiga dan setelahnya. Namun, Switch Axe F adalah sebuah senjata yang hanya dapat ditemui di Monster Hunter Frontier dan baru akan terbuka pada level G-Rank sama seperti Tonfa. Switch Axe F ini sama seperti Switch Axe pada main series, bedanya terdapat semacam hunting styles yang membuat movesetnya lebih banyak. Switch Axe F ini diyakini memiliki desain yang sama dengan senjata buatan AC. Pertanyaan besarnya adalah, apakah senjata ini merupakan penyebab kepunahan mereka? Demikianlah series ini berakhir. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Nantikan series Monster Hunter berikutnya yang lebih menarik dan mengagumkan. Sampai jumpa.